Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Al-Mu'awanah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, para ustaz, para dai yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus yang saya cintai, saya banggakan saudara-saudara saya member komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah kembali menghimpun dan mengumpulkan kita di rumahnya ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nanti kelak di hari kemudian Allah pun kembali menghimpun dan mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah berada di hari ke-29 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya jika Allah memanjangkan umur kita dan tidak ada halangan bagi saudara kita dari Muhammadiyah, insya Allah besok telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan sementara yang lainnya kita menunggu keputusan dari pemerintah dalam sidang isbat sebentar sore. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi, yang lebih dikenal dengan Imam Al-Baihaqi, dengan menukil salah satu hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu di nomor hadis 1471. Ka'ab bin Ujrah berkata, suatu ketika tatkala Rasulullah Muhammad SAW sudah berada di dalam masjidnya, tiba-tiba dia memberikan aba-aba kepada para sahabat, mendekat ke mimbar. Tatkala para sahabat sudah mendekat di mimbar, Rasulullah SAW pun melangkahkan kakinya naik ke atas mimbarnya. Namun tatkala Rasulullah SAW melangkahkan kakinya naik di anak tangga pertama atau di gundukan batu pertama, Rasulullah SAW mengucapkan kata amin. Tentulah pada saat itu para sahabat heran karena tidak ada sesuatu yang dia lihat dan dia saksikan. Setelah itu Rasulullah SAW kembali melangkahkan kakinya naik ke anak tangga yang kedua. Kembali Rasulullah SAW mengucapkan kata amin. Begitupun tatkala Rasulullah SAW naik ke anak tangga ketiga, kembali Rasulullah SAW mengucapkan kata amin. Tatkala tiba di atas mimbar yang biasanya Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada para sahabatnya atau memberikan ceramah-ceramah kepada sahabatnya, pada saat itu Rasulullah tidak memberikan tausiah atau ceramah, tapi langsung turun dari mimbarnya. Tatkala Rasulullah sudah berada di bawah mimbar, karena para sahabat penasaran apa sebabnya sampai Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali kalimat amin, di mana di setiap anak tangga mimbarnya dia mengucapkan kata amin. Maka sahabat pun memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar engkau mengucapkan kata amin di anak tangga pertama, kedua dan ketiga.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Tatkala aku menaiki anak tangga pertama, malaikat Jibril turun menemuiku. Kemudian malaikat Jibril memberikan informasi penting, atau malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka dan terlalu orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pergi, Ramadan berlalu, namun dengan kehadiran bulan suci Ramadan tidak menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rasulullah? Aku mengucapkan kata amin. Apa arti dari makna ucapan malaikat Jibril ini yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Ini adalah introspeksi buat kita semua. Ramadan akan berangkat meninggalkan kita. Ramadan datang bertamu kepada kita. Apakah di dalam bulan suci Ramadan betul-betul kita telah memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar melewatkan saja bulan Ramadan, tidak diisi dengan amalan ibadah baik pada malam harinya maupun pada siang harinya? Maka itulah kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan terlalu orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian dengan kehadirannya bulan suci Ramadan tidak menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti bersedih karena Ramadan sudah mau pergi, sudah mau meninggalkan kita. Itulah sebabnya di akhir Ramadan atau di malam akhir Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat menangis karena hendak ditinggalkan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah? Apabila pada malam akhir Ramadan langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis, dan musibah bagi umatnya Rasulullah SAW. Sampai sahabat bertanya, apakah arti musibah itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, karena bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Padahal di bulan suci Ramadan semua doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sedekah diterima, semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya umatku mengetahui keutamaan tentang bulan suci Ramadan, maka tentulah dia mau menghendaki dalam 1 tahun Ramadan saja terus, di 11 bulan itu Ramadan saja terus. Namun betapa banyak dari kita umatnya Rasulullah SAW tatkala berjumpa dengan Ramadan malah menyanyiakan bulan suci Ramadan itu dan membiarkan berlalu begitu saja. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, tatkala aku naik ke anak tangga kedua, malaikat Jibril kembali memberikan informasi kepadaku dan atau berdoa. Apa kata malaikat Jibril? Sungguh celaka dan terlalu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, kemudian dengan kehadiran orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita tatkala kita masih bisa mendapati orang tua kita saat sekarang ini. Jangan pernah kita sakiti hatinya kita punya orang tua. Jangan pernah kita sakiti hati orang yang paling besar jasanya dalam hidup kita ini. Betapa besar perjuangannya kita punya orang tua. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya, tidak pernah mengeluh kita punya orang tua. Kita dibawa ke sana kemari, tidur pun baring pun susah. Tatkala kita hendak dilahirkan, dia mempertaruhkan kembali nyawanya. Dia tidak pernah memikirkan keselamatannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kita bisa hidup selamat ke bumi ini, ke dunia ini.
Setelah kita lahir dengan selamat ke dunia ini, kembali orang tua kita dengan penuh perjuangan, penuh dengan usaha, yang tidak pernah mengenal lelah, membesarkan kita. Terkadang orang tua tak mau tonjikas yang pergi salat subuh, terkadang orang tua tak juga mau pergi salat tarawih, tapi terkadang nagendong dikencingi lagi pakaiannya, tidak sempat lagi ke masjid. Tapi betapa banyak orang yang saat ini, tatkala dia sudah menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, terkadang keberhasilannya itu dia anggap bahwa itu adalah usaha jerih payahnya sendiri. Itu karena ilmu yang dia miliki itu adalah berkat usahanya. Ketahuilah saudaraku, keberhasilan yang kita raih, keberhasilan yang kita gapai, bukanlah keberhasilan kita semata. Itu berkat doa orang tua kita. Tengah malam tatkala kita tidur lelap, terbangun orang tua kita, bangun salat tahajud, nah doakan bagaimana kita ini anaknya bisa tumbuh besar menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Tapi terkadang tatkala berhasil lagi kita lupa orang tua kita ya. Maka kalau sekarang masih hidup di orang tua kita, di hari yang fitrah Idul Fitri, jangan kita pernah lupa datang kita orang tua kita ya. Datang kita berjabat tangan ke orang tua kita, memohon maaf atas segala dosa dan salah yang selama ini telah kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Kalau mampu kita cium tangannya, kita cium tangannya, kita peluk badannya, kita peluk tubuhnya, agar kita bisa merasakan bahwa itulah tulang-tulangnya yang tidak mengenal lelah, mengurus kita sampai bisa tumbuh besar seperti saat sekarang ini. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita tidak pernah mengharapkannya kita mesti belikan rumah yang mewah. Orang tua kita tidak pernah mengharapkan diberikan perhiasan, diberikan mobil yang mewah. Tidak. Yang diharapkan orang tua kita terkadang hanya kehadiran kita, karena kehadiran kita di samping orang tua adalah sebagai obat bagi orang tua kita. Obat, iya, lepas rindu orang tua ya. Kalau orang tua tak sakit, terkadang karena sakitnya itu karena rindu dengan anaknya. Coba bayangkan bagaimana kita punya orang tua waktu kita kecil, terkadang dia menahan laparnya, yang penting anaknya bisa kenyang. Terkadang dia sembunyikan sakitnya karena dia tidak mau memberikan beban pikiran terhadap anaknya. Terkadang orang tua tak di kampung sakit, tapi dia tidak pernah ngomong sama kita bahwa sakit karena. Maka jika ada kesempatan, ada waktu, jangan pernah kita menunda. Temui kita punya orang tua, memohon maaf kepada orang tua kita, orang yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Olehnya itu, kepada saudaraku seiman dan seagama, hanya satu harapannya kita punya orang tua. Satu sebenarnya harapannya buat anak-anaknya. Apa itu harapannya? Bagaimana nanti bisa di hari kemudian kita bisa tenten tangannya masuk berjalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lainnya. Tidak perlu dibelikan rumah yang mewah, tidak perlu dibelikan mobil yang mewah. Lihat mati orang tua tak, kalau dipanggil dibawa pergi di rumah tak yang mewah, paling lama dia bisa bertahan 2 sampai 3 hari. Minta itu pulang orang tua tak, senanton di rumahnya. Kemudian yang ketiga, tatkala Rasulullah SAW naik ke anak tangga yang ketiga, kembali malaikat Jibril memberikan informasi kepada Rasulullah SAW atau berdoa bahwa sungguh celaka dan terlalu orang yang apabila disebut namamu Rasulullah kemudian dia enggan dan tidak mau bersalawat kepadamu. Maka kembali Rasulullah SAW mengucapkan kata amin. Betapa banyak kita yang merasa umatnya Rasulullah SAW, tapi betapa pelit kita, betapa kikir kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW tatkala disebut namanya.
Padahal Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita umatnya, maka buktikan juga rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bukti kecintaannya kepada kita umatnya, dia tidak akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia mengumpulkan umatnya. Sebelum dia kumpul ke umatnya di depan pintu surga, kemudian dia berjalan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Bahkan suatu ketika tatkala Rasulullah SAW sementara berdiri di atas mimbar, apa kata Rasulullah? Di sini kalian akan meminum airnya. Ya, maksudnya adalah telaga Haud atau telaga Al-Kautsar. Maka bertanya sahabat, kami kah itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antum kalian adalah sahabatku. Lantas siapa yang akan meminum airnya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia adalah orang yang tidak pernah hidup semasa denganku, tidak pernah menatap wajahku, bahkan tidak pernah bermimpi berjumpa denganku, dan dialah nanti yang akan minum airnya di telaga Al-Kautsar. Siapa itu? Kitalah semua ini umatnya Rasulullah SAW. Maka tatkala disebut namanya Rasulullah, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Jangan kita menjadi orang kikir, jangan kita menjadi orang pelit. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang seke adalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, dia enggan dan tidak mau bersalawat kepada aku. Tentu kita semua tidak mau dikatakan orang yang pelit, tidak mau dikatakan orang yang kikir atau orang yang seke. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku pada malam Jumat dan banyak bersalawat pada hari Jumat, maka nanti di hari kemudian aku akan datang menjadi saksi dan pemberi syafaat untuknya. Coba bayangkan kalau Rasulullah yang datang menjadi saksi pemberi syafaat buat kita, maka sudah barang tentulah suatu kebahagiaan buat kita tatkala Rasulullah SAW datang memberikan syafaat kepada kita, tatkala nabi-nabi yang lain tak mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Di hadis lain kata Rasulullah SAW, orang yang banyak bersalawat kepadaku nanti di hari kemudian dia dekat denganku. Mari banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Rasulullah SAW, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Siapa yang bersalawat untukku 10 kali, maka Allah bersalawat untuknya 100 kali. Dan siapa yang bersalawat untukku 100 kali, maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda kebebasan nifaq, tanda kebebasan dari orang munafik di antara kedua matanya atau di dahinya. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tausiah subuh ini ada suatu kisah bagi orang-orang yang senantiasa melasimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam suatu riwayat dijelaskan ada seorang yang sangat rajin bersalawat kepada Rasulullah SAW. Namun karena kesibukannya dia sudah lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW di setiap saat atau di setiap waktu. Maka suatu malam dia tertidur, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Kemudian tatkala dia melihat Rasul dalam mimpinya, dia memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi jangankan Rasulullah SAW berpaling, menoleh pun tidak. Maka orang ini lari menemui Rasulullah, berdiri di hadapan Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku sehingga engkau tidak menjawab panggilanku? Maka apa kata Rasulullah, mana mungkin aku marah kepadamu sementara aku tidak mengenalmu? Maka berkata orang ini, ya Rasulullah, bukankah engkau lebih mengenal umatmu dibandingkan kenalnya?
Bukankah engkau lebih mengenal umatmu lebih dari kenalnya seorang ibu terhadap anaknya? Bukankah engkau lebih mencintai umatmu melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya? Maka apa kata Rasulullah? Betul apa yang engkau katakan itu, tapi aku tidak mengenalmu karena engkau tidak pernah bersalawat lagi kepada aku. Maka suatu isyarat bagi kita bahwa Rasulullah SAW mengenal umatnya berdasarkan kadar salawatnya. Maka orang ini terbangun dan dia sadari dirinya bahwa dia sudah tidak melasingkan lagi salawat, tidak membiasakan lagi bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulai pada saat itu dia perbanyak lagi terus bersalawat kepada Rasulullah SAW di setiap saat, di setiap waktu. Dan akhirnya suatu malam dia tertidur dan bermimpi kembali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian tatkala dia lihat Rasulullah SAW, dia kembali memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah." Satu kali dia panggil Rasulullah, Rasulullah SAW langsung balik kepadanya. Artinya apa? Rasulullah mengenal umatnya berdasarkan kadar salawatnya. Mari kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena salawat kepada Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk ketaatan, salah satu bentuk kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersalawat itu perintah Allah, sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam terbaik. Allah perintahkan kepada kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita sedekah, Allah tidak bersedekah. Allah perintahkan kita berhaji, Allah tidak berhaji. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sempat sampaikan pada tausiah subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.